Sudah dilimpahkan penyidik ke Kejati Bandung. Bagaimana kelanjutan perlawanan Peggy Setiawan di pengadilan? Kita akan sapa Tony RM, pengacara Peggy Setiawan, dan Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, staf ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Mas Tony, selamat malam. Selamat malam. Saya mau ke Mas Tony terlebih dahulu. Mas Tony, ini berkas penyidikan hari ini sudah diserahkan dari Polda ke Kejaksaan. Nah, apakah hari ini dengan datang ke Jakarta, salah satunya ke KPK, kemudian sebelum juga ke Propampori, ini merupakan strategi bentuk perlawanan atau jaga-jaga nih di persidangan Peggy? Ya, langkah yang kami lakukan mulai dari mendatangi KPK, meminta agar memonitor aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses sidang pra-peradilan ini, termasuk Mahkamah Agung, ya, kami juga meminta agar mengawasi karena ada tupoksi juga unit badan pengawasan di Mahkamah Agung, ya, untuk mengawasi jalannya proses persidangan. Ini tidak lain dari kami ini adalah upaya agar hakim tunggal sidang pra-peradilan nanti bekerja dengan fair, jujur, ya, objektif, sehingga memutuskan yang adil sesuai dengan fakta-fakta yang ada ketakutan kah, Mas Tony? Ya? Ada ketakutan kah? Ya begini. Kami ini memahami, ya. Kami ini praktisi hukum yang sudah banyak berpengalaman, ya Bu, ya. Kami memahami budaya-budaya di Indonesia. Kami memahami budaya-budaya proses penegakan hukum di Indonesia. Jadi bukan tanpa alasan, selain untuk mengantisipasi, ya, memang bukan tanpa alasan. Kami banyak pengalaman juga melihat hal-hal ya mungkin publik hampir tahu. Jadi ini untuk mencegah, jangan sampai ya sidang pra-peradilan ini dinodai dengan ya, tindakan-tindakan, kalau ke KPK ya, tindakan-tindakan suap ya yang terjadi dalam proses pra-peradilan ini. Jangan sampai. Makanya kami minta koordinasi dengan KPK, dengan Mahkamah Agung ya. Itu tujuannya adalah baik untuk mencegah ya, sebagai kontrol agar hakim benar-benar sikapnya independen, mandiri, objektif dalam menilai alat bukti ya, dan nanti memutuskannya itu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di pra-peradilan. Kalau gitu Pak Arianto, sebenarnya bagaimana caranya untuk memastikan bahwa jalannya sidang pra-peradilan termasuk dengan pemeriksaan berkas-berkas yang sudah dilimpahkan hari ini ke Kejaksaan ini kemudian bisa sesuai dengan alat bukti, sesuai juga nanti dengan penetapan tersangkanya memang sudah sesuai dengan prosedur. Gimana caranya memastikan itu semua? Sidang pra-peradilan itu sidangnya simpel loh Mbak. Jadi gini, sidang pra-peradilan itu kan sidang sebelum persidangan dilakukan untuk mengontrol kinerja daripada penyidik, apakah dia sudah sesuai dengan prosedur apa tidak. Nah sekarang kan penyidik ini sudah diduga sudah tidak fair ya sejak penyidikan yang 2016 dulu, sehingga ketika menyidik yang Peggy ini pun dianggap itu salah tangkap, kemudian Peggy bukanlah tersangkanya, makanya kemudian dari kuasa hukum atau keluarganya kan keberatan ya. Dia mengajukan pra-peradilan bahwa itu penetapan tersangka itu nggak benar gitu kan. Nah pasti dia gugatnya ke hakim pra-peradilan ya. Pra-peradilan kan nanti akan meneliti apa yang digugat. Misalnya itu dianggap bahwa penetapan sebagai tersangka itu tidak benar, salah orang misalnya. Nanti hakim akan tanya kepada polisi yang datang situ, kuasa hukumnya mana, bahwa kamu menetapkan ini sebagai tersangka, mana bukti awalnya. Polisi kan bisa mengumpulkan bukti-bukti, ditunjukkan kepada hakim. Nah, di situ kemudian hakim akan menilai apakah bukti-bukti awal itu sudah cukup menurut penilaian beliau gitu. Tapi kalau ada ketakutan kan begitu sampai tim pengacara Ibu Peggy juga datang ke Jakarta, sampai datangnya nggak pernah terpikirkan nih KPK ke MA juga untuk bantu mengawasi, jangan sampai masuk angin. Nah, kalau ini memang spesial, saya suka ya, karena gini, selama ini kan dari pihak yang merasa sudah dihukum itu kan merasa diperlakukan tidak adil ya, salah tangkap, pokoknya salah mengadili lah, sehingga dianggap dulu tuh prosesnya itu tidak melanggar aturan yang itu. Makanya itu sekarang dengan pra-peradilan ini semua pihak yang menjadi pengawas dihubungi. Tadi saya mendengar berita ya,
bahwa jaksa nanti akan mengirimkan jaksa yang profesional. Nah, ini bagus saya. Dari dulu saya mengharapkan kayak gitu. Terus mungkin nanti Pak Hakim juga akan ditunjukkan hakim yang paling profesional, paling jujur gitu. Jadi ini tadi kalau KPK diundang kan supaya jangan sampai ini main suap di pra-peradilan sehingga nanti diterima apa yang dari polisi gitu sehingga merugikan korban gitu. Jadi kira-kira gitu ya. Ini sekarang ini diawasi dengan semua lini mengawasi. Justru bagus ya, bagus berarti ya. Bagus. Oke, Mas Tony kan bersama Ibu Peggy juga ya, Bu Kartini ya, sampai datang ke Jakarta. Mudah-mudahan sih Bu Kartini mau menjawab sih. Ini Bu Kartini sampai datang ke Jakarta, ikut kemudian juga memantau sampai datang ke MA, ke KPK. Ada bentuk apa Bu sebenarnya sampai ikut ke Jakarta nih Bu? Ada khawatirkah? Ada ketakutan? Silahkan Bu Kartini. Saya ikut Pak Tony mencari keadilan buat anak saya, Bu, karena anak saya tidak bersalah. Kenapa anak saya disudutkan terus sebagai tersangka? Saya mencari keadilan buat anak saya. Bu Kartini, tapi kalau misalnya dari polisi di Mabes Polri bilang penetapan anak Ibu Peggy ini sudah sesuai dengan alat bukti dan tidak mungkin kalau tidak sesuai dengan alat bukti maka tidak ada penetapan. Ada tanggapan, Bu? Ya. Bapak aja yang jawab, Bu. Ya mungkin awam Bu, nggak ngerti ya. Jadi penyidik tetap ngotot gitu menetapkan tersangka. Ibu gimana tanggapannya? Ya, gimana tuh Bu Kartini? Ya saya mah sedih sekali, Bu. Masa iya seorang penyidik ya orang yang paling pinter gitu loh. Masa nggak bisa menyidik pelaku atau bukan gitu loh. Sedangkan anak saya juga bukan pelakunya. Siapa itu pelakunya yang utamanya? Cari dong. Jangan asal comot ambil tuduh-tuduh aja. Cari yang benar yang mana. Jangan anak saya yang dituduh. Anak saya orang miskin tidak tahu apa-apa. Itu aja saya sih. Oke, Ibu Kartini kan sempat juga ya diperiksa sama penyidik ya Bu ya di Polda ya waktu itu ya. Waktu itu sebenarnya apa aja sih Bu yang ditanyakan begitu, dan waktu itu Ibu gimana caranya meyakinkan bahwa Peggy bukan pelaku? Ya ditanya waktu kejadian ada di mana, ini motor siapa, kayak gitu. Orang kepinteran, jadi saya keder jawabnya ya. Yang penting saya jawab, anak saya tidak melakukan, anak saya sedang kerja mencari duit buat biayain adik-adik sekolah gitu aja, Bu. Kalau untuk menghadapi pra-peradilan nanti udah disiapin juga nggak keluarga misalnya? Apa saja Bu? Atau Ibu sudah nanya Peggy gimana kabarnya? Sudah siap belum menghadapi pra-peradilan? Ya untuk saat ini saya belum ketemu sama Peggy. Soalnya saya lagi itu dulu muter-muter mencari keadilan dulu, belum sempat ketemu. Oh, kapan terakhir Ibu Kartini ketemu anak Ibu Peggy? Saat tes psikologi terakhir sudah nggak ketemu lagi. Ya, Bu, tapi kalau sampai sekarang Ibu melihatnya sebenarnya polisi sendiri terbuka juga nggak untuk memberikan keterangan ke Ibu mengenai kondisi Peggy dan lain sebagainya? Enggak. Ibu? Enggak. Jadi kalau Ibu tanya atau Ibu mengunjungi dipersulit atau gimana? Aktivitas aja. Saya ketemu Peggy pas kalau ada aktivitas pemeriksaan gitu aja. Oh, jadi pada saat Ibu datang ke Polda sekalian gitu ya Bu ya? Iya, Bu, sekalian. Ini kan waktu itu kan Peggy juga sempat diperiksa ya Bu ya, psikologinya ya Bu ya, dites ya? Iya. Ibu udah tahu hasilnya? Polisi sudah kasih tahu? Belum ngasih tahu. Oke, ada rencana Bu dalam waktu dekat mau ketemu Peggy lagi, karena kan ini baru sibuk nih ke Jakarta, datang kemana-mana Bu, minta bantuan. Insya Allah nanti Selasa pas hari besok ke sana. Ibu, aku mau tanya lagi sebelum ke Mas Tony. Dari Ibu Kartini sendiri punya keyakinan nggak Bu? Kan ini penyidiknya diganti dengan yang baru. Polisi juga memastikan kasusnya akan secara terbuka. Ibu yakin nggak masih ada secerca harapan untuk Peggy ini bebas? Ya, saya sebagai orang tua selalu yakin kalau anak saya tidak bersalah. Saya percaya Allah itu tidak tidur. Saya percaya Peggy pasti bebas karena anak saya tidak melakukan kejahatan itu, Bu.
Ibu juga siap kalau misalnya dimintai lagi nanti keterangan di pengadilan, Bu, untuk anak Ibu? Insya Allah siap. Oke, saya mau kembali ke sebelum ke Mas Sony, saya ke Pak Arianto dulu. Ini berkali-kali sampai datang keluarga Peggy, Pak Arianto ini sampai ke Jakarta juga, terus tetap yakin begitu. Nah, ini gimana caranya? Di satu sisi kan juga dari polisi itu memastikan bahwa alat buktinya sudah sesuai untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka, dan juga Ibtu Rudiana ini tidak melanggar prosedur. Ya itu hak ya, ibunya Peggy itu kan merasa diperlakukan tidak adil ya, karena beliau merasakan bahwa anaknya itu anak baik yang tidak melanggar dan tidak jahat dan sebagainya. Kok sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sedangkan polisi itu kan pekerjaannya menyidik itu mencari keterangan saksi, mencari barang bukti. Nah, dari bukti-bukti yang diterima dulu sejak tahun 2016 itu, yang namanya Peggy itu sudah termasuk di dalam tersangka yang dulu gitu kan. Nah, sekarang buktinya adanya kayak gitu. Ya sudah, ini jadikan tersangka. Adapun dari pihak tersangka untuk membela diri, itu lapis-lapisannya banyak, tidak hanya di pra-peradilan saja nanti. Seandainya dia di pra-peradilan tadi gagal ya, misalkan itu ya, dia mengajukan ke pra-peradilan ke hakim mengatakan bahwa ini tersangka nggak benar kan gitu kan. Tapi hakim kemudian memutuskan, oh enggak, ini sudah cukup. Nanti persidangan, nah di tahap persidangan itulah ada kesempatan lagi untuk pihak korban itu dan kuasa hukum menyampaikan keberatan, bukti-bukti yang lainnya sebagai pembanding itu. Disitulah dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga bisa membebaskan Peggy ini dari tuduhan yang dianggap sewenang-wenang itu. Oke, singkat aja Mas Sony, kalau gitu nanti ada saksi kunci yang bisa membuktikan Peggy tidak bersalah di persidangan kalau nanti dilanjutkan? Ya pasti, kalau misalnya pra-peradilan itu ditolak ya, penetapan tersangkanya sah, berarti kan naik ke pokok perkara ya persidangannya. Pasti kami mempunyai saksi-saksi kunci ya, kalau Ibu sebut saksi kunci itu, kami mempunyai saksi-saksi yang menguatkan bahwa Peggy Setiawan itu bukan pelakunya, berada di Bandung. Mas Sony, terima kasih. Pak Arianto, terima kasih. Kemudian Bu Kartini, Mbak Sugiyati juga terima kasih. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Malam, Mbak Tony. Arianto, terima kasih. Hati-hati di jalan. Tetap bersama kami, saudara.